Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 Tarikh Tasyri, yaitu yang pertama saya Feni Widiasari dengan NIM 19210184. Yang kedua Anissa Nur Fadila dengan NIM 19210087. Mohon maaf semuanya karena di sini Anissa Nur Fadila tidak bisa hadir karena dia sakit. Mohon pengertiannya. Yang terakhir itu teman saya Fadila Munah Husnia NIM 19210093. di sini kami akan menjelaskan materi tentang dinamika tasyri' pada masa ulama pembangun mazhab. Sebelum itu, secara bahasa, mazhab berasal dari fi'il madhi yaitu zahaba yang berarti pergi, akan tetapi dapat pula memiliki arti al-ra'yu yang berarti pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah kalangan umat Islam adalah sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang ahli dalam urusan agama, baik dalam ibadah maupun ahlinya. Next, yang pertama yaitu dari Imam Hanafi. Imam Hanafi atau nama lainnya disebut dengan Imam Abu Hanifah. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Al-Nu'man Ibnu Sabit Ibnu Zuhti, 80-150 Hijriah. Abu Hanifah hidup dalam 2 generasi. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Ia lahir pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada tahun 80 Hijriah, yaitu pada zaman kekuasaan Abdul Malik Ibnu Marwan atau Manna Al-Qatan 1989. Beliau meninggal pada zaman kekuasaan Abbasiyah pada saat beliau berumur 70 tahun. Lanjut, guru-guru dari Imam Hanafi. Guru-guru dari Imam Hanafi adalah beliau belajar kepada Hamad bin Abbas Sulaiman dan beliau pun belajar kepada para tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi Maulana Ibnu Umar. Adapun yang menjadi murid-murid Imam Hanafi yaitu Abu Yusuf bin Ibrahim, Zufar bin Huzail dan Muhammad bin Hasan. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang terkenal yang meneruskan pemikiran-pemikiran beliau adalah Imam Abu Yusuf Al-Ansar, Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, dan lain-lain. Selanjutnya, metode dan cara ijtihad Abu Hanifah. Yang pertama, beliau menggunakan metode dialektika. Dengan menggunakan analogi terhadap suatu permasalahan, metode yang digunakan oleh Hanafi independen dalam artian lebih menjurus kepada pemikiran-pemikiran individualistik yang diikuti dengan pola kias. Yang kedua, beliau menggunakan dengan metode istihsan, yaitu upaya untuk mentawakufkan prinsip-prinsip umum dalam nas disebabkan adanya nas lain yang menghendaki demikian. Metode ini dikaitkan dengan maksud al-syariah. Sedangkan Abu Hanifah berijtihad dengan metode tambahan, yaitu bahwa dialah lafaz umum am atau qati seperti lafaz khas. Yang kedua, bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. Yang C, bahwa banyak yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat atau rojih. Next, adanya penolakan terhadap mafhum atau makna tersirat dengan sifat. Yang terakhir, bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya. Selanjutnya, mendahulukan kias jadi atas khobar ahad yang dipertentangkan. Yang G, menggunakan ikhtisan dan meninggalkan kias apabila diperlukan. Langkah ijtihad yang ditempuh oleh Abu Hanifah dapat dilihat dari ungkapannya, yaitu sungguh saya berpegang pada kitab Allah jika aku dapat di sana, jika tidak saya mengambil sunnah Rasulullah SAW
dan atsar sohihah yang tersiar di kalangan ulama siqoh. Jika tidak, aku dapati juga di kitab Allah dan sunnah Rasulullah saya mengambil pendapat sahabat yang aku kehendaki pula. Kemudian aku tidak keluar dari pendapat mereka ke pendapat yang lain. Bila kasus tersebut pernah diputuskan oleh orang-orang seperti Ibrahim, Al-Syaibi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id Al-Musayyab, maka saya akan berijtihad juga seperti mereka telah berijtihad. Selanjutnya dari Imam Malik. Imam Malik memiliki nama lengkap yaitu Malik bin Anas bin Abu Amir. Beliau lahir tahun 1993 Hijriah atau 721 Masehi di Madinah. Pada perkembangan selanjutnya, beliau dikenal dengan sebutan Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah, hanya berbeda 29 tahun dengan Abu Hanifah, walaupun pada zamannya sama tetapi tepatnya yang berbeda. Waktu beliau masih kecil, Imam Malik juga belajar berdagang dan pekerjaan ini tidak menghalangi ia untuk menuntut ilmu fikih kepada Al-Kamah bin Al-Kamah. Di samping itu, dia juga menuntut ilmu nahu, syair, dan juga menghafal Al-Quran. Beliau juga menuntut ilmu kepada seorang ulama yang dikenal sangat cerdas di antara para ulama lainnya, yaitu Rabi'ah. Imam Malik sangat mengagumi gurunya tersebut karena kecerdasan dan kealimannya. Imam Malik belajar kepada ulama-ulama Madinah. Yang menjadi guru pertamanya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi Maulana Ibnu Umar. Imam Malik diakui oleh ulama di Madinah sebagai ahli hadis. Beliau menghafal hadis sebanyak 100.000 hadis. Imam Malik adalah seorang tokoh di Hijaz dalam segala hal, baik fikih, Al-Quran, dan hadis. Imam Malik tumbuh besar di kalangan ulama ahlu hadis, maka hal tersebut mempengaruhi pemikiran Imam Malik. Next, selanjutnya yaitu guru, murid dan guru dari Imam Malik. Guru dari Imam Malik diantaranya yaitu Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi Maulana Ibnu Umar, Ibnu Shihab Az-Zuhri, dan lain-lain. Dan murid-muridnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab, Asbah bin Fari, Imam Syafi'i, Muhammad bin Ibrahim, dan lain-lain. Metode yang digunakan ijtihad Imam Malik adalah yang pertama amal atau perbuatan penduduk Madinah adalah sebagai hujah bagi Imam Malik dan didahulukan daripada kias dan khabar ahad. Yang kedua, masalah mursalah, istilah yaitu kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syarak, kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nas tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syarak yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan masalah lain. Maka ketika seperti ini, Imam Malik mendahulukan beramal dengannya. Yang ketiga yaitu perkataan sahabat. Yang keempat as-sunnah. Yang kelima, beliau berpendapat menggunakan istihsan dalam berbagai masalah seperti jaminan pekerjaan, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama, dan pelaksanaan kisos harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah. Hanya saja Imam Malik tidak meluaskan dalam pendapatnya, tidak seperti mazhab Hanafi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anilna. Di sini saya akan menjelaskan tentang madhab Imam Syafi'i. Madhab ini dibangun oleh Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Imam Syafi'i ini merupakan keturunan Bani Hashim, nasab dari Rasulullah. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada saat umurnya berusia 52 tahun. Imam Syafi'i dikenal sangat pintar dalam segi keilmuan agamanya. Hafalannya, dia sudah hafal Al-Quran sejak umur 70 tahun. Pada saat Imam Syafi'i berumur 20 tahun, beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah
dan berguru pada Syekh Muslim bin Khalid, yaitu Imam Masjidil Haram. Setelah menggali ilmu kepada ulama terkemuka, yakni Imam Syafi'i melanjutkan rihlahnya ke Madinah dengan tujuan menuntut ilmunya pada ulama terkemuka, yakni Imam Malik, dengan kitab fikihnya yang terkenal yakni Al-Muwatta tadi. Imam Syafi'i dapat menghafal dengan waktu yang singkat semua kitab Al-Muwatta yang dimiliki oleh Imam Malik. Nah, karena merasa belum puas dengan keilmuannya, setelah menguasai Al-Muwatta, Syafi'i melanjutkan rihlahnya ke Irak untuk berguru pada imam terkemuka di sana, yakni Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mencoba untuk mengkolaborasikan pendapat antara kedua imam fikih tersebut, imam madhab tersebut, antara ahlul hadis dan ahlul ra'yu atau pakai nalar. Jadi dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i adalah sintesa dari dua imam tersebut. Setelah berguru kepada Abu Hanifah, Imam Syafi'i melanjutkan rihlahnya ke Yaman untuk berguru di sana. Karena keterbatasan dana, Imam Syafi'i mencari kerja di Yaman. Dengan bantuan temannya, beliau diangkat menjadi hakim di Yaman. Tetapi itu hanya sebentar saja, lalu beliau kembali ke Mekah. Lanjut. Nah, Imam Syafi'i ini merupakan imam madhab ketiga setelah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Beberapa guru-gurunya di Mekah antara lain yang sudah dipaparkan di situ, dan di Madinah juga yang itu. Fanny, next. Next. Berikut juga guru-gurunya yang ada di Irak, Yaman, di Baghdad, dan Mesir. Langsung aja ke Imam. Nah, ini metode ijtihad Imam Syafi'i. Ada dua metode ijtihad yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, yakni metode dialektika atau jadali dan metode induktif atau istiqra'i. Nah, di metode induktif ini, Imam Syafi'i pernah melakukan sebuah penelitian atau riset yang dilakukan untuk perempuan-perempuan di Mesir, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa waktu terpendek dari masa haid adalah 1 hari 1 malam, yang normal atau rata-rata dialami oleh wanita di Mesir adalah 1 minggu, dan yang paling lama adalah 15 hari. Sedangkan metode dialektika ini menggunakan metode nalar. Ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Anak hasil, ini saya terangkan saja di contohnya nanti. Langsung saja ke Imam Hanafi. Langsung saja ke penjelasannya Mbak Feni dulu, guys. Nah, selanjutnya yaitu keadaan tasyrik pada masa ulama madhab. Yang pertama, dari Imam Abu Hanifah. Bentar, teman-teman, yang Imam Hambali tadi nanti menyusul di bawah ya, teman-teman. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat luas ilmunya dan sempat pula menambah pengalaman dalam masalah politik karena di masa hidupnya ia mengalami situasi perpindahan kekuasaan dari Khalifah Bani Umayyah kepada Khalifah Bani Abbasiyah.
yang tentunya mengalami perubahan situasi yang sangat berbeda antara kedua masa tersebut. Kemudian mazhab Hanafi ini berkembang karena kegigihan murid-muridnya menyebarkan ke masyarakat luas, namun kadang-kadang ada pendapat murid yang bertentangan dengan pendapat gurunya. Maka itulah salah satu ciri khas fikih Hanafiyah yang terkadang memuat bantahan gurunya terhadap ulama fikih yang hidup di masanya. Selanjutnya yaitu Imam Malik. Imam Malik memosisikan diri sebagai ulama ahlul hadis yang berpijak kepada tekstualitas dan memasukkan beberapa konsep dzuruf wa al-hal serta diikuti dengan masalah mursalah. Tujuan Imam Malik adalah ingin mengemukakan doktrin-doktrin yang diterima dari kalangan ulama Madinah dan begitu jauh konsep-konsepnya didasari pada pemikiran perorangan dan wakil adilan Madinah tersebut. Dalam berbagai hal yang banyak ditemui bahwa pemikiran Imam Malik hanya diilhami oleh tradisi masyarakat Madinah yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Masyarakat penduduk Madinah banyak menerima fatwa-fatwa Imam Maliki, walaupun kondisi masyarakat yang beragam aliran, ada beberapa fakta yang mempengaruhi fatwa-fatwa Imam Malik antara lain yaitu budaya, sifat, dan kondisi masyarakat pada masa itu yang plural sehingga Imam Malik menggunakan teori masalah mursalah. Selanjutnya yaitu dari Imam Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i ini, masyarakat pada saat itu tuh mengalami kemajuan. Di antaranya yaitu dari segi keilmuan, sastra, budaya, perekonomian, dan biro-biro pemerintah. Di bidang keilmuan, sudah mulai menerjemahkan buku-buku keilmuan Romawi ke dalam bahasa Persia. Dari segi sastra telah muncul seni-seni ukir dan lukis. Perekonomiannya sudah tertata dengan baik selaras dengan berjalannya biro-biro pemerintah seperti lembaga peradilan dan yang lainnya. Pada masa ini perkembangan tasyri' sudah berjalan dengan baik, pengadilan-pengadilan sudah terbentuk, pembukuan kitab-kitab fikih mulai beredar, buku-buku yang notabene hanya dikarang oleh kaum lelaki. Faktor tersebut menyebabkan dari kalangan wanita tidak begitu berperan dalam perkembangan keilmuan, tetapi tetap saja pengaruh dan kondisi orang Arab yang keras dan masih berbau badui dan mazhab yang berbeda mewarnai perjalanan tasyri' pada masa itu. Selanjutnya yaitu dari Imam Hanbali. Imam Hanbali dilahirkan di Baghdad yang kemudian beliau melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Adapun daerah yang pernah dikunjungi beliau adalah seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, dan Yaman. Selama perjalanan itu pun beliau digunakan untuk belajar dan mengumpulkan hadis. Imam Ahmad memiliki guru yang berkesan dalam mempelajari ilmu fikih. Beliau adalah Imam Syafi'i. Beliau bahkan menjadi murid Imam Syafi'i yang paling penting, bahkan beliau juga menjadi seorang imam mujtahid mandiri. Selain berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga berguru kepada Abu Yusuf, yaitu murid serta penerus dari mazhab Hanafi. Walaupun begitu, dalam proses tasyri' Imam Hanbali banyak terpengaruh oleh ajaran Imam Syafi'i yang masih melakukan pendekatan tekstual, tidak seperti Imam Hanafi yang menggunakan ra'yu dan qiyas dalam menistimbatkan hukum. Next, sumber-sumber tasyri' pada masa ulama mazhab. Pada masa Imam Hanafi, sumber-sumber hukum yang digunakan yang pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma' sahabat, yang keempat pendapat sahabat pribadi, kelima qiyas, 6 istihsan, dan 7 urf. Untuk Imam Malik menggunakan sumber hukum yang pertama Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan masalah-masalah atau kepentingan umum. Selanjutnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya menggunakan 4 macam yang diutarakan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Ra'yu, dan Qiyas. Selanjutnya dari Imam Hanbali. Imam Hanbali menggunakan sumber hukum yaitu al-nusus dari Al-Quran dan Sunnah.
Kemudian apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ia memiliki fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Kemudian yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad mengambil hadis mursal dan do'if sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Dimaksud dengan do'if di sini bukan do'if yang batil dan mungkar, tetapi do'if yang tergolong sahih dan hasan. Yang kelima, Imam Hambali menggunakan metode sumber hukumnya kias. Kias yang digunakan dalam keadaan darurat, yaitu bila tidak ada senjata yang disebut sebelumnya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait contoh tarikh tasyri' yang ada di masa ulama pembangun madhab. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kemajuan pesat tarikh tasyri' itu berada di masa ulama para pembangun madhab. Jika kita bicara tentang madhab, maka sangat erat kaitannya dengan tasyri'. Pada umumnya jumhur ulama itu mengenal ada 4 imam, yakni madzhabul arba'ah, itu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ada juga ulama yang menganggap ada 5 madhab, yakni termasuk di dalamnya Imam Ja'fari. Lanjut. Untuk yang pertama yakni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dikenal sebagai ulama yang ahlur ra'yi atau banyak menggunakan nalar. Nah, beberapa tasyri' pada masanya yakni yang pertama 6 standar kafa'ah meliputi keturunan, agama, kemerdekaan, harta, kekuatan moral, dan pekerjaan. Yang kedua, wali itu bukan syarat atau rukun nikah, melainkan menurut Imam Hanafi, pernikahan yang tidak diikuti oleh wali itu pernikahannya kurang sempurna. Menurut Imam Hanafi, seorang perempuan yang telah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi dia itu sudah berhak atas dirinya sendiri. Terus yang ketiga, nasab anak di luar nikah itu tetap pada bapaknya. Menurut Imam Abu Hanifah, asal mereka sudah nikah secara sah, dalam artian syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka nasabnya itu juga dianggap telah sah. Lanjut. Contoh lain dari Imam Hanafi tadi, misalnya hakim perempuan itu hanya boleh memutus pada hukum perdata saja. Ini dikarenakan rasa emosional dari perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki, semacam nggak tegaan. Terus yang kedua, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi, yakni pembangun madhab Maliki. Salah satu metode istinbat Imam Maliki adalah melalui maslahah mursalah. Mana contohnya? Yaitu membolehkan memukul tersangka pencuri agar dia mau mengakui kesalahannya. Yang kedua, apabila wanita haid yang ditalak dan sucinya panjang, maka beriddah selama 3 bulan dan setelah masa hamil yang biasa. Jadi masa hamil yang biasa itu kan 9 bulan. 9 bulan ditambah 3 bulan, jadi wanita yang hamil itu bukan haid ya. Hamil ditalak, suaminya itu mempunyai masa iddah selama 1 tahun. Lanjut. Lanjut ke Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris, ibnu Abbas, ibnu Syafi'i, sebagai pembangun madhab Syafi'i, punya 2 pandangan atas tasyri', yakni qaul qadim dan qaul jadid. Nah, qaul qadim ini
terdapat dalam kitabnya yang berjudul Al-Hujjah yang dicetuskan di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah tertulis di kitabnya yang berjudul Al-Um yang dicetuskan di Mesir. Contoh dari perbandingan hukum antara Qaul Qadim dan Qaul Jadid ini, contohnya di Qaul Qadim, menurut Imam Syafi'i, air mengalir itu tidak akan menjadi najis. Sedangkan di Qaul Jadid, air mengalir itu hukumnya sama dengan air yang tenang. Jika kurang dari 2 kulah, maka dianggap najis. Lanjut. Model ijtihad dari, seperti yang sudah dipaparkan di awal tadi, model ijtihad dari siapa? Imam Syafi'i itu ada 2 pandangan, yakni metode dialektika dan metode induktif. Metode dialektika itu menggunakan nalar dan metode induktif itu menggunakan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan kan tadi sudah saya contohkan, yakni penelitian yang itu tadi. Sedangkan metode dialektika, menikahi anak hasil perzinahan adalah halal karena anak yang haram dinikah itu adalah anak hasil dari cara yang halal, bukan yang haram. Lanjut. Contoh dari Imam Ahmad Ibnu Hambal itu nisab harta curian sehingga terkena potong tangan adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Sedangkan untuk yang kedua, yakni taat pada khalifah adalah kewajiban yang mutlak sekalipun ia kalangan Quraisy atau kafir. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Dan ini sebenarnya PPT-nya yang Imam Hambali belum. Iya. Nanti saja di PPT-nya dilengkapi. Mungkin bisa dibaca sama teman-teman. Ya, nanti kami lengkapi PPT-nya dilengkapi ya guys. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini? Udah rekodnya? Stop. Nanti dikatain. Terus? Ini stop record. Gak bisa dah. Kamera hidupin kan? Gak kelihatan kan? Stop record ya? Iya. Nanti kesimpan. Nah.